Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan dari anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong lonjakan limbah medis COVID-19 dikelola dengan baik dan didukung anggaran yang memadai, disertai dengan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menilai jasa penanganan limbah medis COVID-19 di Indonesia masih belum memadai. Ia meminta permasalahan tersebut untuk ditangani secara serius, salah satunya bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang ada. Slamet juga mendorong pemerintah untuk melakukan edukasi dari hulu, yakni lebih masif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya limbah B3. Catatan di daerah bagaimana memang juga tidak hanya kemudian melakukan B3 ini ditangani dengan baik. Saya masih melihat, mohon maaf ini, masih ada juga yang berpikir dari pelaku-pelaku pengambil kebijakan ini memanfaatkan dari sisi ekonomi. Jadi ini yang saya lihat minimal di daerah yang saya lihat itu seperti itu. Ya, Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi mengatakan tidak semua daerah memiliki fasilitas pembakaran limbah medis COVID-19. Ia mendorong Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan intervensi kepada daerah yang memiliki potensi limbah. Dan ujungnya di situ perlu dana yang dimiliki. Jadi dana pengelolaan tanggap darurat bencana COVID, kalau saya lihat itu bukan hanya terbatas pada pada penanganan orang yang mengalami sakit, tetapi juga harus meliputi pengelolaan aspek yang ditimbulkan dari meningkatnya pelayanan termasuk limbah medis. Helmi dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian ASDM melakukan penataan pencatatan barang milik negara atau BMN pada perjanjian kontrak kerjasama dalam kegiatan usaha hulu migas. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri ESDM di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan, pengelolaan aset negara dalam perjanjian kerjasama dengan pihak swasta di sektor migas perlu didata ulang. Pelaksana K3S ini kan banyak pihak-pihak swasta, ya, baik asing ataupun dalam negeri. Nah, selama ini kelihatannya aset-aset yang dimiliki, misalnya tanah, mobil, ketika selesai, itu biasanya tidak dikembalikan ke negara. Anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Wahid menegaskan, SKK Migas mempunyai perubahan penting dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor usaha hulu minyak dan gas bumi. Untuk itu, aset negara harus mampu dikelola secara efektif sebagai bentuk kepedulian dan rasa turut memiliki terhadap kekayaan negara. Kalau itu sudah kenyataan, kenyataannya bahwa SKK Migas belum mampu untuk menata aset, ya karena kan SKK Migas diberi kewenangan oleh negara untuk bernegosiasi dan berkontrak dengan pihak ketiga, K3S. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan pencatatan aset pada K3S di Kementerian ESDM tahun 2020 belum berjalan tertib, mengakibatkan pengendalian aset negara berupa tanah belum dapat diandalkan. Ajib dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian PUPR untuk meningkatkan kinerja seluruh bagiannya untuk mendukung pembangunan di segala sektor dan melakukan pengendalian secara intern untuk mencegah berbagai macam penyimpangan. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mengatakan, Komisi 5 mendorong agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian PUPR dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga seluruh sumber daya manusia di Kementerian PUPR dapat dikerahkan secara efektif, khususnya dalam pelaksanaan konstruksi pembangunan infrastruktur penting di Indonesia. 3 badan ini, 3 institusi ini, kami berharap Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu betul-betul meningkatkan kinerjanya, sehingga sumber daya manusia seluruh internal pekerjaan PUPR itu menjadi lebih baik, dan itu bisa dirasakan. Di kesempatan yang sama, anggota Komisi 5 DPR RI lainnya, Hamka Bakokadi, mengapresiasi capaian Kementerian PUPR atas predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK. Oleh karena itu, Komisi 5 mendorong Kementerian PUPR
untuk melakukan pengendalian secara intern di seluruh bagian Kementerian PUPR. Program-program dan proyek itu adalah Kementerian PUPR. Oleh karena itu, pada hari ini kita mencoba memilah dan memilih anggaran-anggaran yang sifatnya benar-benar mengarah kepada pengendalian intern. Kementerian PUPR mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian oleh KPK dan diakui sebagai salah satu kementerian yang terbaik dalam menjalankan program dan proyek pembangunan. Ferdian dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari BKSAP DPR RI terkait pentingnya peran parlemen dalam pencapaian SDGs. Setelah jeda berikut ini. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menegaskan parlemen merupakan salah satu aktor utama dalam mendorong dan memastikan tercapainya target pembangunan berkelanjutan atau SDGs di tingkat nasional, khususnya melalui fungsi konstitusional yang dimilikinya. Ditemui dalam peluncuran portal SDGs DPR RI, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menekankan, peran parlemen sangat krusial dalam upaya mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Oleh karena itu, alat pendukung kerja parlemen dalam pencapaian SDGs diperlukan, salah satunya ialah portal SDGs DPR RI yang baru diluncurkan oleh BKSAP. Portal ini akan nanti bermanfaat dan bisa juga diakses oleh masyarakat, dan masyarakat juga bisa interaktif untuk melihat capaian-capaian itu apakah memang sesuai dengan kenyataannya, atau masih jauh dari capaian atau sudah mendekat. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon juga menjelaskan, portal ini ditunjukkan untuk mempermudah anggota DPR RI dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian SDGs di Indonesia. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak di lingkungan parlemen atau masyarakat luas untuk mengakses portal SDGs DPR RI melalui situs sdgs.dpr.go.id. Apalagi di tengah pandemi COVID, supaya kita juga aware bahwa memang ada hambatan-hambatan di dalam proses pencapaian itu. Tetapi saya yakin bahwa ini bisa memberikan juga guidance, preferensi kepada para pengambil keputusan, baik pemerintah maupun DPR. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Putu Supatma, menyambut baik kunjungan Duta Besar Rumania dan Adrian Balanescu sebagai upaya untuk menjaga komunikasi serta memperkuat hubungan bilateral antar Parlemen Indonesia serta Rumania. Putu Supatma menuturkan, hubungan Indonesia dengan Rumania sudah terjalin sejak tahun 1950. Sehingga perlu ada peningkatan kerjasama karena banyaknya potensi antara kedua negara yang dapat dibangun. Pertemuan tersebut juga membahas kerjasama ekonomi dan diskusi lebih lanjut terkait penanganan pandemi COVID-19. Ia menilai saat ini sektor ekonomi dan kesehatan mengalami tantangan yang besar di tengah pandemi. Nah, pandemi kan setiap negara punya cara-cara tersendiri untuk menangani pandemi COVID-19. Kita ingin ke sana dan melihat bagaimana mereka melakukan penanganan itu. Karena apa? Sangat penting sekali kita pandemi, tantangannya adalah salah satunya kesehatan. Kedua apa? Ekonomi. Jadi ekonomi perlu kita tingkatkan dengan negara manapun. Dalam pertemuan tersebut, BKSAP DPR RI mendorong Parlemen Rumania untuk membantu mewujudkan keinginan Indonesia bertemu dengan European Union dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA, serta meminta dukungan Rumania di Eropa terhadap produk sawit Indonesia. Jadi Indonesia dan EU, European Union ini agar segera terwujud. Mereka bisa mendorong juga. Yang kedua juga kita minta tolong, kalau bisa kita kan tantangan kita adalah komunikasi tentang sawit kita. Jadi mereka juga parlemennya akan justru memberikan backup kepada kita yang mengatakan bahwa mereka mensupport sawit kita. Fitian dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, dalam rapat konsultasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi 3 DPR RI meminta tambahan anggaran yang sudah dialokasikan yang bisa digunakan untuk melengkapi fasilitas yang dirasa kurang sebagai penunjang dalam menyelesaikan perkara. Ditemui usai rapat konsultasi, Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri mengapresiasi Mahkamah Agung RI yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan perkara meski dengan keterbatasan Hakim Agung yang ada. Untuk itu menurutnya Mahkamah Agung bisa mengoptimalkan anggarannya untuk membantu melancarkan tugas dan fungsi MA. Kami menyarankan untuk tambahan anggaran yang kami berikan tersebut dipakai untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang kurang tadi, terutama sarana-prasarana perumahan bagi hakim-hakim DPN. Sarana penunjang lainnya dalam rangka melancarkan tugas-tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, Komisi 3 akan terus mendorong pemenuhan anggaran Mahkamah Agung guna menunjang kecepatan kerja MA dalam menangani perkara. Cucun berharap anggaran yang ada bisa digunakan untuk sarana fasilitas digitalisasi dalam penanganan perkara. Pengadilan elektronik, kemudian juga bagaimana tentang e-courts, litigasi ini yang perlu menggunakan perangkat-perangkat elektronik. Nah itu kan urusannya tim perencanaan di sini, Sekretariat Mahkamah Agung dengan Sekretariat Mahkamah Agung dengan Dirjen Anggaran menyampaikan dokumen pendukung kebutuhan prioritasnya apa. Yang pasti kita DPR untuk kecepatan, ketepatan dan kebutuhan keadilan rakyat akan support. Dari Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Pertamina secara resmi mengambil alih blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia dan PT Pertamina Hulu Rokan selanjutnya akan mengelola blok tersebut. Komisi 7 DPR RI mengingatkan ada beberapa pekerjaan yang masih harus diselesaikan setelah menerima alih kelola blok Rokan tersebut. Salah satunya adalah proses transfer data, penelitian, dan pengembangan Enhanced Oil Recovery. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin mengapresiasi alih kelola blok Rokan ke Pertamina, namun begitu perlu ada tambahan investasi, pengetahuan dan teknologi baru, karena jika tidak maka produktivitas lifting akan terus berkurang. Sehingga betul-betul bisa mengelola blok Rokannya secara baik, produksi yang maksimal ya. Karena bagaimanapun ini sebuah prestasi yang harus kita apresiasi ya. Dan karena juga ini melibatkan BUMD ya, tentu Badan Usaha Milik Daerah yang pemilikan sahamnya 10% diharapkan juga bisa bersinergi secara baik dengan Pertamina Hulu Rokan yang akan mengelola itu. Muhtarudin berharap dengan diambil alihnya blok Rokan ini, Pertamina dapat meningkatkan produksi minyak, terlebih Indonesia memiliki target untuk meningkatkan lifting minyak nasional 1 juta barel per hari pada 2030. Tentu ini menjadi tantangan bagi PHR untuk bisa membuktikan kinerjanya. Khususnya dalam rangka menaikkan lifting kita, ya minyak kita yang dari tahun ke tahun terus merosot. Harus ada inovasi-inovasi yang bagus dari PHR, ya, teknologi yang baik, ya, dengan menggali potensi-potensi lapangan-lapangan lain yang ada di blok Rokan yang masih produktif untuk dieksploitasi. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI mengingatkan pemerintah daerah harus berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini menyikapi kepala daerah yang tidak mengizinkan daerahnya melakukan pembelajaran tatap muka terbatas meskipun di daerahnya tidak berstatus PPKM level 4. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengajak pemerintah daerah untuk turut bergotong royong untuk membuka pembelajaran tatap muka terbatas untuk kepentingan pendidikan generasi mendatang. Mengingat Pemda memiliki peran sebagai pelayan publik yang ikut bertanggung jawab menciptakan generasi yang cerdas. Pemda itu pelayan publik,
Ya, walaupun diberi kuasa secara undang-undang untuk melakukan pengaturan, tetapi kepentingan publik, kepentingan masa depan anak tentu itu menjadi prioritas. Kalau secara anggaran tidak bisa, dia memiliki kekuasaan untuk mengendalikan masyarakat yang ada di situ dengan cara gotong royong. Anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pariara menuturkan, penolakan pembelajaran tatap muka oleh beberapa Pemda ini harus dijawab secara solutif oleh Kemendikbudristek. Mengingat beberapa daerah juga masih mengalami kendala pendataan yang tidak akurat terkait perkembangan COVID-19 di daerahnya. Berdasarkan peraturan SKB 4 Menteri itu, keputusan itu ada di pihak daerah, dan banyak daerah-daerah yang ya bupatinya atau wali kotanya karena data yang tidak jelas, mereka juga tidak berani untuk memberikan keputusan untuk mulai pendidikan tatap muka. Hendra dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah pemirsa beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.